Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Kim. Kali ini saya akan menceritakan film yang berjudul The Black Phone. Film ini menceritakan tentang seorang anak pemain bisbol yang mana pada suatu hari takdir mengubah hidupnya. Ia dipertemukan dengan orang yang menjadikan dirinya sebagai target penculikan. Akankah dia dapat bertahan melewati rintangan kehidupan? Mari kita tonton alur cerita filmnya. Intro dulu. Film ini diawali dengan Fanny yang sedang bermain bisbol. Ia sedang melawan tim putih yang dipimpin oleh Bruce. Namun permainan tersebut dimenangkan oleh tim Bruce. Tapi tim Bruce tetap memuji Fanny. Katanya tangan Fanny cukup kuat. Lalu di saat Bruce sedang bersepeda, tiba-tiba ia melihat mobil misterius. Dan semenjak saat itu Bruce pun tak ditemukan. Di saat di rumah, Fanny sedang memakan dan menyeruput kuah tersebut. Namun bapaknya yang bekerja di fasilitas nuklir ini tidak suka dengan suara-suara seperti itu. Alias bapaknya ini suka dengan keheningan. Dan baru saja Fanny membuat ayahnya kesal. Adiknya juga membuat ulah dengan suara open yang terbanting. Lalu di saat Fanny dan Gwen berjalan di luar, ia menemukan selembaran poster yang mana poster tersebut berisi informasi tentang seorang anak remaja yang hilang. Dan ternyata itu adalah Bruce. Namun berita tersebut tidak membuat apa-apa terhadap mereka berdua. Lalu di saat itu pula mereka melihat Moss dan Robin sedang berkelahi. Mungkin kalian akan berpikir bahwa yang menang adalah Moss yang badannya besar ketimbang Robin yang badannya kurus. Namun ternyata perkelahian tersebut dimenangkan oleh Robin. Anjay, walaupun badannya kurus tapi kuat bro. Lalu Fanny yang merasa bad mood pun melihat perkelahian tadi, ia pun cabut. Lalu Gwen membahas soal Moss yang dulu pernah memukul hidungnya si Fanny. Dirasa malah membuat kesal si Fanny. Fanny pun mengatakan untuk berhenti membahasnya. Lalu di saat Fanny sedang di sekolah, tampak 3 begundal tukang bully yang tak patut dicontoh ini ingin membuli si Fanny. Namun Fanny dengan cepat berjalan menuju kamar mandi dan bersembunyi. Tapi 3 begundal itu pun tahu bahwa Fanny ada di kamar mandi. Dirasa tidak ada jalan keluar, Fanny pun mau tidak mau keluar dari kamar mandi tersebut. Namun di saat mereka akan membuli si Fanny, tiba-tiba Robin datang. Dan tampaknya 3 begundal tersebut takut dengan si Robin. Dikarenakan tahu bahwa si Robin telah mengalahkan si Moss, mereka pun pergi. Namun Robin menghentikannya dengan mengancam bahwa jika mereka berani mengganggu Fanny lagi, maka Robin akan menghajarnya. Dan mereka bertiga pun jiper. Di sana Fanny mengucapkan terima kasih karena telah membelanya, dan Robin pun memberi saran agar Fanny harus bisa membela diri sendiri. Lalu Robin pun mengundang Fanny untuk datang ke rumahnya sepulang sekolah nanti untuk diminta mengajari Robin matematika, karena jika ia nilainya rendah lagi maka ia akan dikeluarkan. Lalu di saat Gwen telah selesai belajar, ia pun dipanggil oleh kepala sekolah dan tampak 2 orang detektif yang akan menginterogasi si Gwen. Detektif tersebut menanyakan sebuah kejadian tentang penculikan si Bruce, dan ternyata Gwen sebelumnya bermimpi bahwa Bruce diculik dan ia melihat ciri khas si penculik yang meninggalkan balon hitam. Dan ternyata mimpi tersebut pun menjadi kenyataan. Lalu detektif tersebut pun mendesak Gwen dengan pertanyaan yang lain. Dirasa menuduh Gwen yang seakan-akan pelakunya, Gwen pun marah. Lalu di saat Gwen kembali tenang, Gwen pun mengatakan bahwasannya terkadang mimpi yang ia alami akan menjadi kenyataan. Lalu saat pagi tiba, Fanny terkejut dengan teriakan si Gwen. Ternyata si Gwen sedang dimarahi oleh ayahnya dengan mencabuk menggunakan sabuk. Ayahnya bertanya-tanya mengapa polisi sampai datang ke kantornya. Gwen pun menjawab tidak tahu. Lalu ayahnya pun yang kesal karena Gwen suka bercerita tentang mimpinya, maka ayahnya pun menegaskan bahwa mimpi hanyalah mimpi. Lalu amarah ayahnya pun mereda dan menyuruh Gwen untuk menonton TV. Lalu tampak Robin yang tengah berjalan menemui mobil misterius yang ada di awal film, dan tampak keluar seseorang dengan memakai jubah. Lalu ayah Fanny mendapatkan telepon bahwa ada seorang yang telah diculik, dan ia menanyakan kepada si Fanny apakah ia kenal dengan seseorang yang bernama Robin. Fanny pun menjawab bahwa ia kenal dan Robin adalah teman sekolahnya, dan ternyata Robin telah diculik.
Tampak polisi pun sedang berbondong-bondong mencari Robin. Lalu Penny yang masih tidak percaya bahwa si Robin menghilang, ia pun meminta kepada si Gwen untuk melakukan kemampuan mimpinya tersebut. Namun Gwen menegaskan bahwa ia tidak bisa. Gwen yang merasa kasihan dengan Penny, ia pun mencoba untuk melakukannya. Namun dikarenakan ayahnya terus mengawasi, ia pun tidak jadi. Keesokannya, dua detektif ini pun datang kembali untuk menanyai terkait kasus yang sedang terjadi pada Gwen. Barangkali Gwen mendapat mimpi lagi. Lalu poster Robin pun tertempel di pohon-pohon yang menandakan Robin telah benar-benar hilang. Lalu dirasa dekingan si Penny udah disutban sama sutradara, tiga begundal ini pun kembali membuli si Penny. Namun adiknya yang care terhadap kakaknya pun datang membantunya dengan membogem salah satu pembuli dengan batu. Tidak puas satu pukulan, ia pun mencoba menyerang yang lain. Namun dikarenakan tubuhnya tidak terlalu kuat, Gwen pun di smackdown dan Penny pun kembali dikeroyok. Lanjut, di saat Penny sedang berjalan pulang, tampak seseorang bapak-bapak yang ripuh yang dibuat-buat. Ia pun berakting dengan terjatuh. Lalu Penny pun menghampiri orang tersebut, dan orang tersebut pun mengaku sebagai pesulap jalanan. Dan di saat orang itu menunjukkan sulapnya, ternyata bukan sulap yang ada, tapi si Penny malah justru diberikan gas yang membuat ia tak sadarkan diri. Dan Penny pun diculik. Penny pun terbangun dengan penculik bertopeng di hadapannya, dan penculik itu pun mengunci pintu ruangan itu. Penny pun hanya bisa pasrah. Lalu Gwen yang sedang berada di rumah temannya, ia pun mendapatkan telepon dari ayahnya bahwa si Penny belum pulang dari sehabis sekolah. Gwen pun panik dan bergegas pulang. Lalu tampak polisi-polisi sedang mencari informasi tentang si Penny. Lalu Penny pun mendapat telepon dari Bruce, yang padahal Bruce sebenarnya sudah meninggal. Di sana Bruce mengatakan bahwa ada keramik longgar yang kotor di lorong. Ia disuruh menggali bagian tersebut untuk membuat jebakan. Di saat Penny menanyakan apakah ia cukup waktu untuk membuatnya, telepon pun terputus. Pindah ke Gwen yang sedang tertidur. Ia bermimpi kalau Penny terkurung dalam satu ruangan, yang mana di mimpi tersebut Penny meminta pertolongan. Gwen pun kaget terus bangun untuk mencari Penny menggunakan sepedanya. Penny mencoba menuruti perintah Bruce dengan menggali lantai tersebut, lalu membuang tanah galiannya ke toilet dan menutupi lubang tersebut menggunakan karpet. Lalu ketika Penny sedang duduk terdiam, tiba-tiba penculik bertopeng pun datang. Ternyata ia membuatkan makanan untuk si Penny. Dan penculik itu pun keluar dengan tidak mengunci pintunya. Lalu ketika Penny berniat untuk kabur dari tempat itu, tiba-tiba telepon berdering sangat kencang, yang membuat Penny kaget lalu menghampiri telepon tersebut. Dan ketika menjawab telepon tersebut, Penny pun menanyakan siapakah yang menelpon ini. Lalu tiba-tiba ternyata yang menelpon itu adalah arwah penasaran dari orang yang bernama Billy. Ia memberitahukan bahwa dulunya ia pengantar koran. Lalu arwah itu pun memberikan bocoran kepada si Penny untuk tidak pergi ke atas, karena itu adalah jebakan. Jika ia pergi ke atas, maka ia akan disiksa memakai sabuk. Lalu telepon itu pun terputus. Dan Penny pun menuruti perintahnya dan memilih untuk makan saja. Keesokannya Penny mendapat telepon lagi dari arwah Billy, dan arwah Billy memberitahukan bahwa ia menyembunyikan kabel di bawah dinding lorong dan mengisyaratkan kepada jendela yang ada di atas. Lalu Penny pun menggunakan kabel tersebut untuk memanjat tembok dan menggapai jendela. Namun perjuangan yang telah ia jalani ternyata gagal. Penny pun terjatuh dari tembok tersebut, dan ia pun hanya bisa pasrah. Lalu Gwen yang telah mendapat mimpi pun menemui ayahnya dan ingin menceritakan tentang mimpinya itu. Barangkali mimpinya itu bisa membantu menemukan si Penny. Ayahnya yang awalnya tidak mau lantas menuruti dan mengantarnya memakai mobil untuk melihat-lihat rumah yang mirip dalam mimpi si Gwen. Lalu kedua detektif tersebut pun mengunjungi salah satu rumah, dan ketika orangnya keluar, detektif itu pun masuk. Ternyata orang ini pun tertarik dengan kasus penculikan tersebut, dan menurut dia penculiknya mungkin berada di daerah ini. Lalu ketika ditanya namanya oleh detektif, ia pun mengaku namanya adalah Max, dan detektif itu pun memberikan foto yang mana foto tersebut adalah foto si Penny.
Dan jikalau Max telah menemukannya, maka Max harus cepat-cepat menghubungi pihak yang berwenang. Dan detektif itu pun cabut. Dan kita diperlihatkan ruang bawah tanah yang ditempati si Penny ternyata tepat berada di bawahnya. Lalu Penny pun sedikit demi sedikit menggali lagi lubang tersebut. Dan di saat ia sedang melamun, penculik itu pun datang dan Penny langsung pura-pura tidur. Penculik itu datang membawa makanan, namun kali ini ia menanyakan nama si Penny. Dan Penny pun mengaku bahwa namanya adalah Taylor. Dan penculik itu memberikan sebuah koran yang memberitakan kehilangan si Penny. Sontak tipuan itu pun malah membuat penculik semakin tertarik terhadap si Penny. Lalu penculik itu pun membanting makanan si Penny dan pergi ke atas tanpa mengunci pintunya. Dan seperti biasa, dia sedang menunggu Penny di atas, walaupun sambil nundutan. Lalu di saat Penny sedang menyenter seisi ruangan, tiba-tiba ada sosok arwah korban penculikan yang mengisyaratkan untuk mengangkat telepon. Lalu Penny pun mengangkat telepon itu dan menanyakan siapakah orang ini. Lalu Penny pun mengenali suaranya, ternyata ia adalah Griffin. Lantas Penny pun menanyakan kenapa si penculik tidak membunuhnya. Lalu Griffin menjawab bahwa kalau ia tidak memainkan permainannya, maka si penculik itu tidak bisa merasa menang. Dan permainan tersebut dinamai Nagutee Boy. Dan Penny harus bermain permainan tersebut, dikarenakan jika ia tidak memainkan permainannya, maka si penculik tidak bisa melanjutkan ke bagian selanjutnya. Dan bagian selanjutnya itulah yang menjadi favoritnya. Lalu Griffin memberitahukan bahwa sekarang si penculik sedang tidur di kursinya. Dan Griffin memberitahukan bahwa di bagian dalam pintu terdapat kunci kombinasi sepedanya. Dan kombinasi tersebut ia tulis di dinding. Penny pun pergi ke atas. Lalu di saat ia membuka pintu, tampak si penculik sedang tidur di kursi. Lalu Penny berjalan mengendap-endap untuk menemui kuncinya. Dan ketika kuncinya ketemu, ia pun mencoba kode kombinasi yang sudah dilihat di dinding. Dan ketika Penny berhasil membuka kunci tersebut, ia pun berlari pergi. Dan penculik itu pun terbangun. Dan apakah yang terjadi selanjutnya? Lanjut di part 2.